Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Aban dari kelas Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah kelas C. Nah, mengenai pada video presentasi saya malam ini, saya akan membahas mengenai rancangan penelitian saya, yaitu struktur komunitas ikan di daerah aliran Sungai Sadang, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, adapun yang menjadi pokok pembahasan saya sebentar, akan saya jelaskan di beberapa slide selanjutnya. Nah, latar belakang. Transformasi ekosistem sungai merupakan habitat penting bagi berbagai spesies ikan yang mendiami perairan. Struktur komunitas ikan dalam sungai dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi lingkungan, keberadaan spesies, invasif ya, dan aktivitas manusia di sekitar sungai. Dalam konteks ini, penelitian tentang struktur komunitas ikan di daerah aliran Sungai Sadang, Kabupaten Nrekang, Provinsi Selatan, menjadi penting untuk memahami keberagaman hayati dan kestabilan ekosistem sungai tersebut. Nah, saya jelaskan sedikit. Pada ekosistem sungai ini, ada beberapa aktivitas manusia, yang termasuk di dalamnya ada penangkapan ikan, ada beberapa pengerukan pasir, dan beberapa tambang-tambang yang lain. Seperti adanya aktivitas tambang pasir akan mempengaruhi besar bagaimana struktural atau habitat ikan pada aliran Sungai Sadang ini. Mulai dari aliran wilayah Toraja sampai aliran di daerah Pindrang. Nah, yang menjadi pokok pembahasan saya akan masuk di wilayah Nrekang. Mengapa demikian? Karena saya lebih tertarik uh, bagaimana bagaimana sih struktural yang ada uh, di Sungai Sadang ini di bagian Nrekang. Ya, lanjut. Nah, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komposisi spesies ikan, mengukur keanekaragaman ikan, dan menganalisis faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi struktur komunitas ikan di Sungai Sadang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ekologi sungai tersebut, serta memberikan dasar yang kuat untuk upaya konservasi dan pengolahan sumber daya ikan di wilayah ini. Nah, dari tujuan penelitian saya ini, seperti yang saya jelaskan tadi, akan menjadi hal penting, terutama bagi diri saya sendiri dan beberapa pihak-pihak yang terkait. Karena dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai Sungai Sadang belum ada yang diteliti bagian Nrekang. Nah, mengapa demikian? Saya lebih tertarik ke Sungai Sadang di wilayah Nrekang ini karena akan menjadi beberapa data atau beberapa pengetahuan yang akan saya pahami di wilayah saya sendiri. Ya, lanjut. Tinjauan pustaka. Sungai Sadang merupakan salah satu sungai besar di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi biodiversitas perairan yang tinggi, termasuk di dalam hal komposisi ikan. Studi mengenai komposisi ikan yang sangat penting untuk memahami keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem perairan, di dalam kualitas air dan struktur habitat. Nah, penelitian tentang keanekaragaman ikan di fungsi sungai tropis menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kualitas air, struktur habitat, dan interaksi baik sangat mempengaruhi komposisi spesies ikan. Nah, di sungai-sungai dengan aliran yang stabil dan substrat beragam, ditemukan lebih banyak spesies yang mengalami perubahan drastis dalam kualitas air atau struktur habitatnya. Jadi ada beberapa faktor seperti uh, kualitas air, struktur habitat, dan interaksi biotik yang akan mempengaruhi komposisi spesies ikan. Ya, lanjut. Nah, di tinjauan pustaka, penelitian mengenai komposisi ikan di Sungai Sadang memberikan wawasan penting tentang dinamika ekosistem perairan. Faktor-faktor lingkungan dan interaksi biotik sangat mempengaruhi komposisi ikan. Oleh karena itu, upaya konservasi berkelanjutan dengan pengelolaan yang baik yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan
keanekaragaman hayati di sungai ini. Jadi beberapa faktor yang akan saya bahas seperti faktor-faktor lingkungan, interaksi biotik akan mempengaruhi komposisi spesies ikan. Mengapa demikian? Seperti hal kecilnya, aktivitas manusia yang baik akan lebih menjaga bagaimana kondisi sungai selanjutnya atau beberapa tahun ke depan. Tapi apabila aktivitas manusia yang kurang baik akan mempengaruhi atau akan merusak beberapa struktural atau beberapa fungsi dari sungai, seperti pencemaran, adanya gangguan seperti pengurangan pasir yang dapat mempengaruhi struktural ikan tersebut. Ya, lanjut. Nah, pada metode penelitian, saya akan mulai dari lokasi, yaitu aliran Sungai Sadang, Kabupaten Ngendrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang lebih strategisnya berada di sebelum kota Ngendrekang, wilayah sebelah kiri, sepanjang sekitaran 2 kilometer lebih, atau beberapa titik yang akan saya ambil pada metode penelitian ini. Nah, variabelnya ada fungsi ikan, keanekaragaman ikan, distribusi spesial, faktor-faktor lingkungan. Nah, seperti faktor-faktor lingkungan saya jelaskan tadi, dan distribusi spesial, keanekaragaman ikan, dan abundasi ikan. Nah, parameter pengambilan sampel secara berkala di titik yang telah ditentukan. Nah, metode sampling menggunakan gillnet. Ya, lanjut. Metode penelitian. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif atau modifikasi komposisi jenis ikan keanekaragaman dan distribusi spesial. Selain itu, analisis statistik seperti ANOVA atau Registras juga dilakukan untuk mengetahui hubungan antara faktor lingkungan dengan struktur komunitas ikan. Jadi, dalam tupoksi penelitian saya ini akan lebih tertarik bagaimana faktor-faktor lingkungan tersebut, apa yang dapat dipengaruhi dari pertumbuhan ikan yang ada di Sungai Sadang. Ya, lanjut. Metode penelitian mengenai implikasi. Implikasi penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem sungai dan kesehatan populasi ikan di wilayah tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk rencangan kegiatan konservasi dan manajemen yang lebih baik untuk melestarikan sumber daya ikan di lingkungan Sungai Sadang. Ya, seperti hal-hal bagaimana sih struktural atau pertumbuhan ikan ini, apabila membutuhkan konservasi bisa menjadi salah satu pokok acuan kita untuk dikonservasi apabila sudah dilaksanakan penelitian pada wilayah ini. Karena melihat situasi atau kondisi pada sungai ini cukup mengemaskan karena adanya aktivitas-aktivitas yang akan merusak berbagai pertumbuhan ikan di Sungai Sadang. Ya, lanjut. Nah, kesimpulan saya, Sungai Sadang memiliki beragaman spesies ikan yang mendiami ekosistemnya. Penelitian ini nantinya akan memberikan pemahaman tentang komposisi dan keberagaman spesies ikan yang ada. Analisis data lingkungan juga akan memberikan wawasan tentang kesehatan lingkungan, lalu memberikan informasi penting bagi upaya konservasi ikan dan ekosistem sungai. Rancangan penelitian ini mungkin menghadapi beberapa kebesaran seperti akses terhadap area tertentu di sungai atau kesulitan dalam identifikasi spesies tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kendala-kendala seperti ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang ekologi sungai dan keberlanjutan sumber daya ikan di daerah aliran Sungai Sadang, Kabupaten Ngendrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada sungai ini ada memiliki beberapa faktor dari beberapa kondisi tertentu, seperti adanya aktivitas manusia,
beberapa pencemaran yang timbul, beberapa kondisi atau bencana alam, itu akan menjadi fokus penelitian saya di penelitian ini. Apa sih, bagaimana kesehatan lingkungan ini, bagaimana upaya konservasi yang akan dilakukan, bagaimana menghadapi beberapa keterbatasan seperti akses di area tertentu atau kesulitan dalam identifikasi spesies tertentu. Oleh karena itu, saya harus memiliki daya tarik tertentu atau semangat tertentu untuk bisa dapat melaksanakan penelitian saya, dan mudah-mudahan pada proses pembelajaran saya ini dapat memberikan hasil yang lebih baik. Saya selanjutnya. Ya, lanjut. Nah, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya paparkan pada presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.